Oke, rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di video yang kedua dari Rule-Based Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memilih feature atau memilih atribut untuk menghasilkan tree yang lebih akurat. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin sekedar mereview apa yang kemudian sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yakni manakala kemudian kita memiliki dua macam pohon dari satu dataset yang sama, ya. Jadi pohon yang pertama adalah ketika kita memilih Y sebagai root node, dan pohon yang kedua adalah ketika kita memilih X sebagai root node. Ya. Nah, masalahnya kemudian bagaimana kita bisa memilih pohon yang akurat di antara dua pohon yang tadi, mana yang harus kita pilih, begitu. Oke, nah kita bisa menggunakan information theory atau teori informasi untuk memilih atribut atau untuk memilih feature yang paling bagus ya sebagai node tertentu dari pohon-pohon kita ya. Sehingga kemudian yang kita butuhkan di sini adalah node yang dia memiliki performa yang paling bagus ya untuk melakukan prediksi dari kelas tersebut ya. Jadi node yang dipilih adalah node yang paling bisa menghasilkan klasifikasi yang paling akurat di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan teori informasi, ya, di mana kemudian kita akan memanfaatkan teori peluang di sini, ya, measure of change dan entropy, ya, measure of disorder, atau bagaimana kemudian kita mengukur ketidakteraturan dalam informasi yang kita miliki. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita memperkenalkan dulu istilah yang pertama, yakni entropi. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, entropi adalah ukuran dari disorder, unexpected, uncertainty, surprise, atau random. Ya, sekali lagi, entropi adalah ukuran dari ketidakteraturan. Ketidakteraturan. Ya, dimana kemudian nilai entropi yang tinggi, ya, itu berarti ya memiliki angka ketidakteraturan yang tinggi pula. Ya, memiliki angka ketidakteraturan yang tinggi pula. Ya, oke. Kita akan lihat di sini ya. C itu istilah atau parameter dari classification categories. Kita juga memiliki atribut A di sini ya. Dan masing-masing atribut nanti akan rekan-rekan lihat memiliki value V ya. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti kita akan menghitung probability of V ya being in category E. Ya, jadi pada saat nilai atributnya itu bernilai V, berapa probability-nya bahwa dia ada di kategori E. Ya, yang mana kemudian kita rumuskan sebagai PI. Ya, rumus umum dari entropi adalah E atribut A dengan nilai V sama dengan ya jumlah ya dari minus ya PI ya 2 log PI. Ya, nanti kita akan lihat contohnya supaya rekan-rekan bisa mengaplikasikan rumus ini dengan mudah. Ya. Oke, sebagai contoh untuk kasus kita ya ke depan, kita akan memutuskan apakah kita perlu membangun sebuah restoran ya di sebuah kota tertentu ya. Nah, di sini kita memiliki 6 atribut rekan-rekan ya. Yang pertama adalah city atau town, kemudian yang kedua adalah university, yang ketiga adalah housing estate atau komplek perumahan, kemudian yang keempat adalah industrial estate atau komplek industri, yang kelima adalah transport, dan yang keenam adalah schools. Ini adalah feature-nya. Ya, jadi kita memiliki 6 feature dan kelasnya ya kita memiliki ada 2 ya kelas ya. Jadi ini adalah binary classification. Ya. Nah, kita akan lihat nilai untuk masing-masing atribut ya. Jadi feature-nya ada 6 ya. Ini adalah feature atau atributnya, kemudian value-nya itu ada masing-masing atribut memiliki value yang berbeda. Contohnya adalah city atau town, ya value-nya ada yes atau no. Kemudian university ada yes atau no, ya. Housing estate kita ada 4 value di sini, ada known, small, medium, large, ya. Kemudian quality of public transport kita ada good, average, dan poor, dan number of school nearby ada 3 ya, small, medium, large, ya. Di mana kemudian kelasnya adalah plus dan minus. Plus berarti yes, locate new bar atau restoran, dan minus berarti no, I don't locate a new bar. Ya, jadi ini adalah dataset yang akan kita gunakan.
Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan menghitung entropi. Yang pertama kita akan mulai dari satu atribut dulu ya. Kita pilih atribut yang paling kiri ya, city atau town ya. City atau town itu memiliki dua nilai ya. Jadi di sini value-nya ada dua, yakni yes atau no. Jadi yes berarti ya betul city, no berarti bukan city ya. Nah, untuk nilai yes ya, kita ternyata memiliki 7 keputusan positif untuk mendirikan restoran ya, dan 3 keputusan negatif untuk tidak mendirikan restoran. Sementara untuk city yang bernilai no, kita memiliki data ada 4 positif ya dan 6 negatif. Dari mana kita bisa tahu? Rekan-rekan bisa menghitung dari dataset ya. Contoh untuk keputusan yes ya, di mana kemudian city ini adalah yes ya. Seluruh data yang nilainya yes untuk kategori atribut ya city ya. Maka kita lihat di sini yang keputusannya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sisanya adalah 3 adalah negatif ya. 1, 2, 3. Ya. Dengan cara yang sama rekan-rekan bisa mendapatkan ya untuk city yang bernilai no, maka Anda bisa mendapatkan ada 4 keputusan positif dan 6 keputusan negatif di sini. Nah, sebelum kita menghitung entropinya, pertama kita harus menghitung probability-nya. Ya, kita tahu bahwa C sama dengan 2 karena klasifikasi binary ada positif dan negatif. Ya. Dan nilai dari city itu ada yes dan no. Kita pertama menghitung dari yang yes terlebih dahulu. Ya. Untuk kategori city ya dengan nilai yes, maka probability atau peluang untuk keputusan positifnya itu ada 7 ya dari 10 total data ya city ya yang nilainya yes ya. Jadi di sini peluangnya adalah 7/10. Sementara kemudian yang keputusan negatif ada 3/10. Oke. Nah, kemudian kita menghitung entropinya di sini ya. Kita menghitung entropinya untuk city atau town dengan nilai yes, kita dapatkan nilai 0,881. Nah, kita akan menghitung bagian yang kedua, di mana kemudian city atau town itu memiliki nilai n atau negatif. Di sini kemudian ketika city atau town-nya bernilai negatif, kita menemukan ada 4 keputusan positif ya, sehingga probability-nya adalah 4/10 atau 0,4. Dan ketika n sama dengan negatif ya, keputusannya juga negatif ya, maka probability-nya adalah 0,6 di sini ya. Nah, bagaimana menghitung entropinya? Dengan rumus yang sama, rekan-rekan bisa menghitung entropinya ya, dan rekan-rekan bisa mendapatkan entropi city atau town ketika nilainya negatif adalah 0,971 ya. Oke, rekan-rekan, secara umum ini entropi yang sudah kita hasilkan untuk city atau town nilainya yes dan city atau town nilainya negatif ya. Ingat, entropi adalah ukuran dari ketidakpastian ya. Ketika data itu semakin murni atau semakin pure ya, semakin seragam ya, maka kemudian entropinya menurun ya. Anda lihat di sini ya, ada 7 keputusan positif ya dan 3 keputusan negatif. Artinya apa? Ada tendensi ya bahwa keputusannya adalah positif. Sementara yang di sini ya 40-60% ya, sehingga hampir seimbang lah ya. Nah, ketika Anda lihat di sini nilai entropinya untuk yang tendensinya besar ya ke kelas tertentu ya, tendensi ke kelas tertentu besar, maka nilai entropinya semakin kecil 0,881. Sementara ketika ketidakpastiannya meningkat, maka nilai entropinya semakin besar ya. Nah, ini kira-kira gambaran dari entropi. Di sini entropi adalah range-nya adalah 1 sampai dengan 0. Jadi nilai tertingginya adalah 1 dan nilai terendahnya adalah 0. Di mana kemudian Anda bisa melihat di sini ya, kelas-kelas yang kemudian seragam ya, ini adalah semuanya bernilai negatif, maka dia entropinya kecil. Begitu juga dengan kelas yang nilainya positif ya, maka nilai entropinya pun kecil. Tapi untuk kelas yang nilainya hampir berimbang atau berimbang, maka dia entropinya sangat tinggi ya. Sehingga bisa disampaikan di sini atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin kelas itu tidak seragam ya, semakin data itu tidak seragam, bukan kelas ya, maka kemudian nilai entropinya itu semakin ya, tinggi ya.
Jadi semakin data itu tidak seragam, maka nilai entropinya semakin tinggi. Oke, metrik kedua yang kemudian kita gunakan untuk memilih atribut adalah information gain. Ya, apa itu information gain? Information gain adalah expected reduction in entropy. Ya. Semakin tinggi itu semakin bagus karena kemudian atribut yang memiliki information gain paling tinggi itu adalah atribut yang dia bisa memisahkan data-data kita menjadi semakin murni, ya, menjadi semakin pure. Ya. Nah, di sini kita akan melihat rumusnya terlebih dahulu, ya. Jangan khawatir ketika rekan-rekan belum memahami rumusnya, nanti kita akan jelaskan dengan perhitungan, ya. Jadi di sini kita memiliki entropy of whole example set, ya. T, katakanlah begitu, nilainya adalah entropi T atau entropi total. Kemudian ini tadi sudah kita jelaskan atribut dengan nilai V, ya. Kemudian di sini ada juga atribut dengan nilai V untuk value tertentu, ya, ETJ. Jadi entropi untuk nilai atribut untuk nilai tertentu nanti kita akan lihat, ya, ETJ, ya. Sehingga kemudian rumusnya menjadi seperti ini, ya. Jadi entropi total, ya, entropi total pada kondisi saat itu dikurangi dengan entropi pada saat atribut itu memiliki nilai tertentu, ya, nilai dengan keputusan kelas tertentu. Nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih mudah, ya. Oke, contohnya seperti ini, ya. Kita akan melihat bahwa kita punya 20 data, there are 20 examples, ya, kemudian datanya dibagi menjadi dua, yakni kelas positif dan kelas negatif, ya. Nah, sebelum kita masuk ke information gain, kita ingin menghitung dulu entropi keseluruhan di sana, ya, sehingga kita melihat probability-nya terlebih dahulu, ya. Probability untuk kelas positif, ya, di antara 20 data tadi adalah 11/20, sebab di sini kita menemukan ada ya 11 yang positif, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Nah, sisanya adalah 9/20, ya. Kemudian kita menghitung, ya, entropi totalnya, ya. Di sini kita memiliki kelas positif, ya, keputusan positif, dan di sini kita memiliki keputusan negatif. Sehingga untuk entropi totalnya, ya, Anda bisa masukkan ke dalam rumusnya, ya. Kita menemukan angka 0,993. Jadi ini entropi kondisi total, ya, sebelum kita memasukkan atribut, ya, untuk memisahkan kelas positif dan kelas negatif, ya. Oke, kita kembali ke contoh kota tadi, ya. Kita memiliki data bahwa entropi untuk kota dengan nilai Y adalah 0,881, di mana di sana ada keputusan positif 7 dan keputusan negatif 3. Kemudian entropi kota dengan nilai atributnya negatif, ya, no, ya, ada 0,971 entropinya. Kemudian di sini mengandung 4 keputusan positif dan 6 keputusan negatif, ya. Nah, kemudian masing-masing untuk atribut tadi dengan nilai yes atau no itu jumlahnya 10, ya. Kita akan lihat penerapannya, ya. Nah, di sini kemudian T, ya, untuk total, ya, untuk total dengan nilai yes, ya, city atau totalnya yes itu 10, ya. Kemudian entropinya tadi kita sudah lihat 0,881, T, J sama dengan no 10, entropinya 0,971. Sehingga ketika kita ingin menghitung information gain, ya, rekan-rekan, ini penting sekali. Lihat bahwa kita akan mengurangkan entropi dari nilai-nilai tadi, ya, masing-masing nilai tadi, ya, ke entropi totalnya, ya. Jadi ini entropi total, ya, entropi total untuk kasus kategori positif dan negatif tadi, ya, yang sudah kita hitung di awal, dikurangkan yang pertama, ya, 10/20, ya, diambil dari mana? 10/20, ya, ini kalikan 0,881, ya, ditambahkan 10/20 kalikan 0,971. Ingat bahwa ini adalah pengurangan, sehingga kita jumlahkan dulu porsi dari masing-masing perhitungan untuk nilai Y dan no ini, ya, sebelum kemudian kita mengurangkan nilai ini, ya, dari 0,993, ya, sehingga kita dapatkan information gain dari
city atau town ya, itu 0,067 ya. 0,067. Nah, rekan-rekan sekalian, kita nantinya ketika melakukan perhitungan information gain, sekali lagi kita harus melihat seluruh atribut yang ada. Ya, ingat bahwa kita memiliki 6 atribut di sini. Ya, ada city, ada university, ya, ada housing estate, ya, industrial estate, transport, and schools. Ya, nah rekan-rekan harus menghitung, ya, rekan-rekan harus menghitung information gain, ya, dari seluruh atribut yang ada di sana. Ingat, menghitung information gain dari seluruh atribut ya. Kemudian kita pilih the highest information gain ya. Kita memilih ya information gain yang paling tinggi ya. Yang tertinggi untuk menjadi atribut utama ya, untuk menjadi root node ya. Lalu kemudian bagaimana? Kemudian kita lihat value-nya. Nanti kita akan berikan ilustrasinya ya. Dari value tersebut, kemudian kita pilih lagi atribut yang tersisa dengan cara menghitung information gain yang paling tinggi. Ya. Nah, contoh tadi kita sudah mendapatkan perhitungan ya, information gain yang paling tinggi 0,226 ya adalah transport ya. Nah, transport ini sebagaimana kita tahu memiliki 3 value rekan-rekan. Memiliki 3 value. Yang pertama adalah average, yang kedua adalah poor, yang ketiga adalah good. Ya. Nah, kita mulai dulu dari yang poor, dari yang average ya. Dari yang average ini kemudian kita lakukan langkah yang kedua adalah menghitung information gain dari atribut yang tersisa ya. Jadi kita punya 6 atribut ya, sisanya tentunya adalah 5 atribut di sana. Ya. Kita hitung information gain dari seluruh 5 atribut ini, kemudian pilih yang paling tinggi ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, hitung dari 5 atribut ini, pilih yang paling tinggi, begitu juga yang good ya. Pilih yang paling tinggi ya. Jadi ini kita lakukan bersamaan untuk masing-masing value. Nanti inilah yang kemudian akan berada di bawah masing-masing value. Jadi atribut-atribut dengan nilai yang paling tinggi inilah yang akan berada di bawah masing-masing dari value ini, atau yang berada di menjadi node berikutnya ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya, dan inilah final tree-nya ya. Jadi kita punya atribut average, poor, dan good ya. Kemudian di sini ternyata atribut yang tertinggi untuk average adalah housing estate ya. Housing estate memiliki beberapa value ya. Kemudian di sini ternyata large ya. Atribut paling tinggi nilainya IG-nya adalah industrial estate ya, dan yang mana di sana kemudian ternyata langsung bisa mengkategorisasikan ke positif dan negatif ya. Di sini kemudian atributnya dengan IG tertinggi adalah university ya, ini langsung bisa mengkategorisasikan menjadi negatif ya, ini negatif ya. P ya, di sini lihat information gain yang paling tinggi adalah industrial estate. Mengapa kemudian ada 2 di sini, industrial estate dan di sini ya? Karena kemudian yang kita hitung di sini adalah atribut tertinggi yang tersisa ya. Ingat, atribut tertinggi dari yang tersisa ya. Sehingga di sini selama kemudian perhitungan itu dilakukan serentak, ingat bahwa APG di sini dilakukan serentak ya. Maka kemudian kita bisa melihat ya untuk masing-masing value ini ya. Ketika kemudian dihitung terlebih dahulu, maka bisa jadi nanti atribut yang tersisa adalah industrial estate ya, bisa digunakan lagi di sini ya. Nah, ketika kemudian kita menghitung value yang ada di sini ya, ketika kita menghitung value atau menghitung information gain untuk beberapa atribut yang ada di bawah value P, maka bisa saja industrial estate tersisa ya, karena masih ada 5 di sini ya, sehingga kemudian industrial estate menjadi pemisah atau dichotomizer ya untuk kelas-kelas yang ada di bawahnya ya, sehingga bisa saja nanti muncul 2 kali pemisahan di sini ya. Ketika yang pertama muncul housing estate, maka masih tersisa dari sini ada 2 ya, maka tersisa ada 4, maka industrial estate masuk yang di sini. Ketika menghitung transport poor ya, di sini masih tersisa 5 ya, maka bisa saja industrial estate masuk di sini. Ya, seperti itu. Jadi mohon dipahami bahwa nantinya bisa saja nanti atribut-atribut yang ada itu digunakan untuk memisahkan
kelas-kelas untuk level node yang berbeda. Ya, sebab apa? Sebab pada prinsipnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah branch sampai ke bagian yang paling bawah, ini adalah kita mengurangkan dari total atribut yang ada, ya, dikurangi dengan root node, ya. Jadi ketika di sini ada 6 atribut, kita pilih 1, maka sisanya adalah 5, ya. Di sini terpilih 1, sisanya adalah 4, dan seterusnya. Begitu juga untuk cabang-cabang yang ada di sini, ya, 6, di sini tersisa 5, maka kita pilih 1, ya, dan seterusnya. Itu ya rekan-rekan. Jadi ini adalah contoh bagaimana kemudian final tree bisa kita hasilkan, ya, dari decision tree, ya, terutama algoritma yang kemudian kita pakai adalah ID tree, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari decision tree yang kemudian sudah kita ekstrak tadi, kita bisa melihat rule-nya cukup sederhana, ya. Jadi bisa kita lihat step by step bagaimana kemudian kita mengambil keputusan untuk data yang kita miliki, ya. Bandingkan hal ini dengan deep learning atau neural network yang saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa hal tersebut mirip seperti black box, ya, di mana kemudian kita sangat susah sekali untuk melihat bagaimana kemudian step by step proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh model yang kita hasilkan, ya. Sementara kemudian untuk decision tree ini kita bisa melihatnya dengan cukup jelas, ya, langkah-langkahnya, ya, apa atribut yang dipakai untuk melakukan dikotomisasi dan seterusnya, ya. Nah, dari sini kita bisa mengekstrak rule, ya. Contohnya, ya, if transport is average, ya, housing estate is large, ya. Misalkan ini, ya, transport is average, housing estate is large, ya. Industrial estate yes, ya, maka kelasnya adalah positif, ya. Begitu juga ketika transportnya adalah poor, ya, industrial estate-nya adalah yes, ya, maka kelasnya kita akan mendirikan restoran di sana, ya, positif, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat rule-nya secara jelas, ya. Oke, nah, rekan-rekan sekalian, kembali lagi ke machine learning secara umum, ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk memilih dari sekian banyak algoritma machine learning yang kita miliki, ya. Contohnya adalah benefit atau drawbacks-nya, ya, keuntungan atau kekurangannya, ya. Apakah tekniknya simple, ya, apakah diimplementasikan bisa dengan mudah, ya, apakah secara computational dia tidak memakan resources yang tinggi, ya, apakah dia bisa mengenerate model dengan baik, ya, apakah bisa mengeneralisasi atau hasil tesnya baik, gitu, ya. Kalau ini proses training, ya, kalau ini proses testingnya, ya, apakah kita bisa memahami modelnya, ya, dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian ada banyak cara untuk memilih mana algoritma machine learning yang ingin kita pakai, ya. Tergantung dari apa bisnis proses atau apa bisnis problem yang kemudian ingin kita pecahkan, begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, selain memilih algoritma, kita juga biasanya menghadapi data issues, ya. Pertama, kita harus memahami bahwa kita membutuhkan dataset. Sekali lagi, kita membutuhkan prior knowledge di sana, ya. Kita membutuhkan prior knowledge. Ketika kita tidak memiliki prior knowledge, maka akan cukup susah, ya, mustahil untuk bisa menghasilkan algoritma yang akurat. Yang mana kemudian prior knowledge inilah yang kemudian mahal harganya. Kenapa? Karena membuat dataset yang akurat dan sudah terlabeli dengan baik, itu membutuhkan ongkos, ya, atau fee, begitu, yang mana kemudian kadang-kadang kita harus meng-hire atau menyewa expert di sana untuk melakukan labeling, ya. Nah, kemudian data pun juga kita lihat tidak semuanya bisa langsung kita pakai, ya. Kadang-kadang datanya adalah data yang kurang bagus, ya, banyak noise-nya, ada atribut-atribut yang tidak relevan, ada data yang value-nya tidak terisi dengan baik, dan seterusnya, ya. Nah, pada saat melakukan training dan testing, ya, harapannya rekan-rekan nanti memisahkan data yang ada, ya. Di video saya yang sebelumnya saya sudah jelaskan tentang k-fold, ya, cross validation. Nanti rekan-rekan silahkan lihat di video yang menjelaskan tentang regresi linear dan validasi model. Kalau tidak keliru, nanti silahkan cek di video yang sebelumnya yang sudah saya upload, ya. Nah, rekan-rekan nanti bisa melihat bagaimana proses validasi dan bagaimana proses untuk memilih model dengan berdasarkan k-fold cross validation ini. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira itu dulu untuk materi kita tentang rule-based machine learning, di mana kemudian rule-based machine learning ini adalah algoritma yang paling mudah dan paling sering dijadikan contoh, ya, di buku-buku textbook untuk
menjelaskan apa itu machine learning, ya, bagaimana kita bisa mengenerate rules dari machine learning, dan bagaimana kemudian kita bisa memilih, ya, features atau memilih ciri, ya, yang kemudian menjadi salah satu basis kita untuk mengkategorisasikan atau melakukan prediksi dengan data-data yang sudah pernah kita miliki. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain.